Halo sobat semua, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk menjaga motivasi untuk selalu berlatih. Saya kira ini tentunya pas buat Anda yang ingin selalu menjaga kebugaran dengan menjaga motivasi latihan, atau buat Anda yang berencana menjadi seorang prajurit atau berencana mengikuti seleksi, akan tetapi Anda saat ini mungkin masih sekolah, masih SMP, masih SMA kelas 1 ataupun masih SMA kelas 2. Nah, untuk berlatih dengan waktu yang lama untuk waktu yang panjang, hal yang menjadi permasalahan adalah menjaga motivasi. Ini bukan hanya terjadi di lingkungan seperti saya atau mungkin Anda, ini juga terjadi bagi yang sudah level atlet, di mana ketika target atau goal atau kompetisi atau turnamen itu masih jauh, nah motivasi untuk latihan ini kadang timbul tenggelam. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman pribadi bagaimana saya menjaga motivasi untuk selalu berlatih. Nah, yang pertama adalah buatlah media latihan atau sarana atau alat latihan Anda itu ada di sekeliling rumah Anda atau berada dalam rumah. Jadi meskipun motivasi latihan itu hilang, tapi hal tersebut tidak akan berlangsung lama. Karena bagaimanapun juga Anda akan terus-menerus melihat barang tersebut, sehingga pasti ada keinginan untuk setidaknya memegang. Kalau sudah Anda pegang, setidaknya Anda angkat. Nah, di situ Anda sudah berlatih lagi. Dan alat sederhana yang menurut saya wajib ada di rumah Anda yaitu barbel, dumbbell, kemudian karet. Karet ban ini alat paling sederhana kalau menurut saya, tapi dia bisa membuat Anda menjadi orang yang super. Karena banyak bentuk gerakan yang bisa Anda lakukan dengan karet tersebut. Kemudian yang ketiga yang wajib ada menurut saya adalah samsak atau sasaran untuk tinju. Jika Anda bisa beli mungkin sekitar 400 ribuan, tapi kalau tidak bisa Anda beli, Anda bisa siapkan sendiri atau buat sendiri karung isi pasir, karena samsak ini mengajarkan Anda tentang banyak hal. Ketika Anda pukul, tangan Anda sakit, di situ Anda akan berpikir, wah bagaimana supaya tangan saya tidak sakit. Ketika Anda tendang, Anda jatuh, di situ Anda berpikir, wah bagaimana supaya saya bisa melatih keseimbangan. Jadi samsak melatihkan banyak hal tentang Anda, apalagi buat kita seorang lelaki. Tidak perlu Anda berpikir bahwa saya tidak punya dasar bela diri. Siapkan saja terlebih dahulu. Dia akan mengajarkan Anda banyak hal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukan olahraga sesuai dengan hobi atau minat Anda. Contohnya, main futsal, main sepak bola, karate, taekwondo, voli, renang. Melakukan olahraga sesuai dengan hobi atau minat ini tidak memberikan beban yang berlebih buat perasaan Anda. Sehingga dengan melakukan latihan atau berolahraga sesuai dengan minat ini, Anda merasakan lebih enjoy, lebih menikmati. Dan setidaknya dengan melakukan kegiatan olahraga tersebut, Anda sebenarnya sudah membangun dasar ketahanan otot. Jadi jika waktu Anda masih panjang untuk mengikuti seleksi, Anda belum seharusnya terlalu fokus untuk berlatih seperti lari 12 menit, langsung berlatih full up, langsung berlatih push up. Berlatih sesekali boleh, tapi belum harus fokus. Nah, dengan melakukan olahraga seperti itu, karena nantinya akan membentuk dasar ketahanan otot Anda, dengan seperti itu Anda nantinya tidak akan terlalu sulit untuk mengejar target pull up, target push up, ataupun target lari 12 menit. Nah, kemudian yang ketiga adalah bergabung dengan komunitas-komunitas olahraga. Contohnya komunitas lari, komunitas renang, kalistenik. Jadi dengan bergabung pada komunitas-komunitas tersebut, di mana komunitas-komunitas orang-orang yang memiliki visi tentang olahraga, Anda akan menerima banyak pengalaman. Ini sangat baik kalau menurut saya, dan akan memberikan motivasi tersendiri. Kemudian yang keempat adalah cobalah untuk
mengikuti suatu kejuaraan, suatu turnamen. Salah satu contohnya adalah lari 5 kilo, lari 10 kilo. Ini lari-lari gembira. Jadi Anda harus bawaannya santai saja. Jadi Anda tidak perlu harus mengejar target menjadi juara satu, tidak perlu. Tapi paling tidak ada memiliki target pribadi. Contohnya, wah saya harus finish. Nah, target pribadi ini bagus buat Anda. Jadi ketika Anda sudah berniat mengikuti lomba tersebut, Anda sudah mendaftarkan diri, setidaknya Anda pasti akan melakukan latihan-latihan pendahuluan. Anda akan mempersiapkan diri. Nah, di situ Anda sudah berlatih. Jadi ini memberikan motivasi tersendiri jika Anda mengikuti lomba-lomba seperti itu. Nah, itu tips dari saya tentang bagaimana cara untuk bisa menjaga motivasi untuk terus berlatih. Nah, berlatih dengan waktu yang lama itu Anda juga harus memiliki alat kontrol. Karena dengan berlatih dalam waktu yang panjang tersebut, jangan sampai justru Anda contohnya dapat varises, varikokel, atau otot besar sebelah. Nah, jadi Anda harus memiliki alat kontrol. Nah, di sini saran saya agar Anda terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Untuk kegiatan lari, jangan terlalu rutin. Contohnya dalam satu minggu Anda berlatih 3-4 kali seminggu. Kemudian dalam jarak tempuh yang jauh, 10 km. Dengan melakukan latihan jarak tempuh yang jauh seperti itu dengan durasi yang lama, Anda akan sulit untuk menghindar dari penyakit yang namanya varises. Itu jadi sebaiknya Anda berlatih setidaknya 2 kali seminggu. Ini sudah optimal kalau menurut saya. Sisanya Anda bisa lakukan olahraga-olahraga lain, olahraga sesuai hobi Anda. Kemudian tentang teknik pengambilan nafas, tentang cara bernafas saat melakukan latihan beban, contohnya Anda angkat barbel. Jadi jangan menahan napas terlalu lama. Jadi tentang tarik dan buang napas itu terserah Anda. Apakah ketika kontraksi itu Anda buang napas atau Anda tarik napas, itu terserah Anda. Tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi yang menjadi masalah apabila ketika kontraksi itu Anda tahan napas terlalu lama. Ini bisa membuat timbul gejala seperti varikokel. Kemudian tentang otot yang besar sebelah, usahakan saat Anda latihan angkat barbel, jangan terlalu rutin mengangkat beban barbel ini yang terlalu berat. Contohnya hanya bisa diangkat 3 kali, hanya bisa diangkat 5 kali, atau hanya bisa diangkat 10 kali. Ini lambat laun ketika Anda rutin, Anda sulit menghindar dengan yang namanya otot besar sebelah. Jadi saran saya untuk Anda, apabila Anda buat barbel, itu buatlah beban yang kira-kira bisa Anda angkat sampai dengan 20 repetisi ke atas lah. Kemudian Anda juga harus imbangi dengan latihan dumbbell. Jadi ketika tangan kanan Anda lebih kuat dari tangan kiri, jadi selalu mulai angkat dumbbell itu dari tangan yang lemah. Contohnya tangan lemah Anda, tangan kiri hanya bisa mengangkat 15 kali. Jadi saat Anda berlatih berarti Anda mulai dari tangan kiri 15 kali, kemudian lanjutkan dengan tangan kanan. Jadi lengan yang lebih kuat itu menyesuaikan dengan lengan yang lebih lemah. Jangan sampai Anda mulai dari tangan yang lebih kuat, contohnya tangan kanan, Anda angkat dumbbell bisa sampai 30 kali. Sementara tangan kiri hanya bisa mengangkat sampai 20 kali. Nah, di sini jika Anda rutin melakukan yang seperti ini, maka akan semakin besar peluang itu otot Anda besar sebelah. Nah, itu yang menurut saya harus menjadi alat kontrol Anda, sehingga jangan justru Anda rutin berlatih, Anda tidak terhindar dari penyakit seperti itu. Silakan Anda ikuti jika Anda berminat. Terima kasih telah menyimak video ini. Terus berlatih, tetap semangat.